3 akan menjelaskan tentang pembentukan struktur tanah. Perkenalkan, nama saya Dimedi Dwika Arini dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pani Kamal Surya Ajana. Perkenalkan, nama saya Nilo Odila Pratami, absen 28. Perkenalkan, nama saya Nikada Putri Dewi Tari, absen 22. Perkenalkan, nama saya Ikada Gusmana, absen 7. Dan lagi satu anggota kami yang tidak hadir, yaitu Windu Pratnyana, absen 10. Jadi sini saya akan menjelaskan apa itu tanah. Tanah merupakan bagian dari kerak bumi yang mengandung berbagai mineral dan bahan organik. Tanah memiliki peran yang sangat vital bagi seluruh kehidupan di muka bumi. Tanah merupakan berperan penting bagi tumbuhan. Dengan adanya unsur hara dan air, maka akar akan dapat berkembang sehingga tumbuhan dapat tumbuh. Baik, saya sini akan menjelaskan pengertian tanah menurut para ahli, yaitu Henry D. Ford. Ford mengatakan tanah adalah bagian dari permukaan yang terpisah dari bagian bumi dan bulan yang dibedakan dari bebatuan padat. Dan juga ada pengertian tanah menurut J.J. Berzelius. Berzelius mengungkapkan tanah merupakan laboratorium kimia yang ada proses dekomposisi serta reaksi kimia yang berlangsung secara tersembunyi. Nah, lanjut ke dalam faktor pembentukan tanah. Ada beberapa faktor proses pembentukan tanah, yaitu iklim, waktu, organisme, dan bahan induk. Nah, di iklim, udara yang lembab membuat pelapukan batuan menjadi lebih cepat dan tanah lebih mudah mengikat nutrisinya. Nah, lanjut ke dalam waktu. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan, namun bebatuan baik dalam fisik maupun kimia. Namun itu tidak terjadi dalam sekejap. Itu membutuhkan waktu, ada yang singkat juga ada yang sangat lama. Itu tergantung pada bahan hidup dan juga faktor pembentuknya. Nah, lanjut ke dalam organisme. Organisme yang hidup baik tumbuhan, hewan, manusia dan mikroorganisme itu mempengaruhi pembentukan tanah. Nah, ada 2 pengaruh organisme dalam proses pembentukan tanah. Yaitu yang pertama, mempercepat proses pelapukan berupa pelapukan organik. Yang kedua, membantu proses pembentukan humus. Nah, lanjut ke bahan induk. Bahan induk tanah adalah bahan pemula tanah yang tersusun dari bahan organik dan mineral. Nah, lanjut ke topografi. Topografi atau letak daratan adalah kecuraman relatif dari suatu lereng, arah lereng terhadap matahari, depresi, dan elevasi lain. Nah, elevasi lahan. Nah, topografi mempengaruhi aliran air dan kemungkinan erosi, juga pelapukan dalam pembentukan tanah. Lanjut ke sifat-sifat tanah. Yang pertama ada sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah itu bisa dilihat secara langsung seperti suhu, tekstur, dan juga warnanya. Sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah adalah sifat yang bisa diamati secara langsung seperti struktur atau penyusun tanah, unsur hara, pH, dan lain-lain. Nah, sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah adalah partikel-partikel padat berupa makhluk hidup membentuk tanah. Sifat biologi tanah dipengaruhi oleh beberapa unsur, meliputi soal mikroorganisme tanah, jumlah jamur tanah, jumlah bakteri pelarut, dan total respirasi tanah. Jadi kali ini saya akan menyebutkan jenis-jenis tanah dan persebarannya. Yang pertama ada tanah vulkanis, yaitu tanah yang berasal dari material vulkanisme. Tanah vulkanis dapat dikelompokkan di 3. Yang pertama tanah andosol. Tanah andosol merupakan tanah yang terbentuk dari abu vulkanis yang sudah mengalami proses pelapukan. Ciri-cirinya yaitu berwarna kelabu hingga kuning dan pekat terhadap erosi, serta tanahnya yang subur, cocok untuk lahan pertanian, perkebunan, dan hutan. Persebarannya itu ada di Sumatera, Jawa,
memiliki tekstur yang kasar dan belum mengalami proses pelapisan. Ciri-cirinya yaitu berwarna kelabu hingga kuning. Yang kedua, memiliki tekstur yang kasar dan tersebarannya ada di Jawa, Bali, di Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga ada tanah aluvial. Tanah aluvial terbentuk dari material hasil erosi yang mengalami pengendapan di daerah dataran rendah. Memiliki jenis tanah ini belum terbentuk struktur dan tekstur. Kesuburan tanah ini sedang hingga tinggi. Persebarannya ada di Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Yang kedua ada tanah organosol, yaitu tanah organik. Dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama tanah humus. Tanah humus terbentuk dari hasil pembentukan dari tumbuhan dan ciri-cirinya itu berwarna kehitaman, tidak memiliki tekstur dan sangat subur. Persebarannya itu ada di Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua ada tanah gambut. Tanah gambut merupakan hasil pembentukan tumbuhan di daerah yang selalu tergenang air. Ciri-cirinya yaitu coklat hingga kehitaman dan tidak subur. Persebarannya itu ada di Sulawesi Utara dan Sumatera. Dan di sini saya akan menunjukkan di sini ada tanah litosol, yaitu tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan. Memiliki ciri-ciri yaitu kedalaman tanah 30 cm, tekstur beraneka ragam, serta memiliki tingkat kesuburan bervariasi. Persebarannya di topografi berbukit, pegunungan, dan lembah lereng yang curam seperti di Jawa Timur, Sumatera, dan Madura. Tanah litosol dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanah letarit dan tanah bergel. Tanah letarit terbentuk dari tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara menghilang, meresap, dan mengalir ke dalam tanah. Bercirikan warna coklat kemerah-merahan dan tidak terstruktur. Persebarannya meliputi di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Tanah bergel merupakan tanah yang terbentuk dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Jenis tanah ini tidak subur sehingga pemanfaatannya menjadi terbatas dan biasanya digunakan untuk lahan hutan jati. Tanah terra rosa. Tanah ini terbentuk dari pelapukan kapur. Tanah terra rosa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanah Renzina dan tanah Mediterania. Tanah Renzina terbentuk dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Bercirikan warna putih hingga hitam, kedalaman tanah yang dangkal, dan unsur hara yang rendah. Tanah Mediterania terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen lainnya. Memiliki ciri yaitu warna putih kecoklatan, keras, dan tidak subur. Baik, di sini akan saya menjelaskan manfaat tanah. Tanah tempat berpijak memiliki manfaat. Yang pertama, tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. Yang kedua, penyedia kebutuhan primer seperti air, udara, dan unsur-unsur hara. Yang ketiga, habitat biota tanah. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang kerusakan tanah. Kerusakan tanah adalah kemampuan tanah untuk dimanfaatkan atau pemanfaatan yang tidak terkontrol. Memiliki dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam meliputi erosi, tanah longsor, dan pencucian tanah. Yang kedua, faktor perilaku manusia meliputi perusakan hutan, pertambangan terbuka, dan ladang berpindah-pindah. Selanjutnya konferensi tanah. Konferensi tanah untuk mencegah kerusakan tanah guna untuk mencegah erosi. Ada 3 metode pencegah
metode vegetatif, mekanik, dan kimia. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu metode vegetatif. Metode vegetatif adalah metode yang menggunakan tanaman untuk mengontrol erosi akibat air hujan. Ada beberapa cara untuk mengawetkan tanah menggunakan metode vegetatif, yaitu penanaman secara berbaris dilakukan guna untuk mencegah adanya erosi. Yang kedua ada penanaman berganda, dikenal dengan tumpang sari atau tumpang gir, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas tanah. Yang ketiga ada penanaman berganda. Penanaman berganda dilakukan dengan 2 lahan guna untuk meningkatkan penanaman secara bergantian adalah salah satu cara untuk mengatasi erosi. Yang keempat ada reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan-hutan yang mengalami kerusakan. Yang kedua, metode mekanik. Metode ini ada beberapa cara. Yang pertama, pengolahan tanah menggunakan garis kontur. Metode ini mampu mengurangi erosi hingga 50%. Yang kedua, pembuatan gundul atau guludan, yaitu tumpukan tanah yang dibuat memanjang memotong kemiringan lereng, fungsinya untuk menghambat aliran permukaan tanah. Yang ketiga ada pembuatan teras, yaitu pembuatan teras pada lahan miring. Yang keempat ada saluran air. Saluran air digunakan untuk menyalurkan air ke sungai. Dan yang terakhir ada metode kimia. Biasanya metode kimia itu untuk menguatkan tanah dengan cara penggunaan bahan kimia. Yang di sini ada struktur lapisan tanah. Yang pertama itu bagian atas ada horizon H, yang kedua horizon A, di sini horizon E, di sini horizon B, sedangkan pada bebatuan kecil ini horizon C, dan di bawahnya itu ada bebatuan besar yaitu horizon R. Horizon O, horizon O adalah jenis horizon tanah yang terdiri atas berbagai material organik seperti sisa dedaunan, bangkai hewan, maupun tumbuhan. Horizon O biasanya di permukaan tanah paling atas, namun juga bisa terkubur pada lapisan di bawahnya. Horizon A merupakan horizon tanah mineral yang terbentuk pada permukaan tanah. Pada horizon ini terjadi kehilangan sebagian besar atau seluruh struktur batuan asli dalam tanah, serta menunjukkan sifat akumulasi bahan organik yang bercampur dengan reaksi mineral dengan sangat intensif. Nah, lanjut ke horizon E. Adalah horizon yang berada di bawah permukaan tanah. Kandungan mineral pada lapisan ini sudah mulai berkurang. Horizon E terletak di bawah horizon A dan di atas horizon B. Ciri utama pada horizon ini adalah warnanya yang cerah dibandingkan horizon B. Horizon B adalah lapisan yang sudah mengalami suatu perkembangan struktur dari horizon mayoritas batuan asli. Di horizon B ini terdapat rumus senyawa besi serta tanah aluvia. Lanjut, horizon C adalah lapisan yang berisi batuan dari induk tanah yang berupa batuan asli yang sudah melapuk. Horizon C dapat terbentuk karena adanya proses fotogenetik karakter dari horizon C. Lanjut, horizon R adalah lapisan tanah paling bawah yang termasuk jenis tanah pertama yang terbentuk pada profil tanah. Horizon R termasuk atas bebatuan dasar keras dan belum mengalami pelapukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila salah kata dan kurang, mohon
Jelaskan perbedaan horizontal satu dengan Untuk kelompok 2 dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fadila Sari, perwakilan dari kelompok 2. Jadi saya izin bertanya, tadi yang dijelasin Oriza, tadi kan dibilang tanah humus tidak memiliki tekstur, yang dimaksud tidak memiliki tekstur itu gimana? Dipersilakan untuk kelompok 4. Mohon izin, saya Iwan Budi Pranjana, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, berikan manfaat topografi tanah di Bali dan khususnya di daerah tempat tinggal kalian yaitu Karangasem. Terima kasih. Untuk kelompok 5 dipersilakan. Jadi saya di sini memberikan pertanyaan. Kalian bilang horizon C itu yang merupakan dari horizon. Kalian berikan beberapa contoh dari Untuk kelompok 6 dipersilakan. Berapa tingkat kesuburan yang dimiliki tanah basalt, metosol, dan aluvial? Baik, perkenalkan nama saya Imani Dwika Ari, absen 32. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan soal jelaskan perbedaan horizon O dengan horizon lainnya. Jadi horizon O merupakan horizon yang terletak paling atas. Terima kasih. Horizon ini ditumbuhi oleh tanaman seperti tanaman organik. Sedangkan horizon selanjutnya yaitu horizon A, lapisan ini disebut dengan top fosil, ukurannya tebal sekitar 20 sampai 35 cm. Horizon ini disebut juga dengan zona evaluasi. Selanjutnya horizon B. Horizon B disebut juga dengan subsoil, yaitu terbentuk dari proses penimbunan atau infiltrasi dari bahan-bahan tercuci dari horizon A. Horizon C atau zona regolith merupakan lapisan batuan dasar yang sudah mengalami proses penghancuran dan pelapukan. Dan yang terakhir, sudah selesai. Baik, untuk kelompok 1 bisa diterima. Silakan dilanjutkan untuk pertanyaan kelompok 2. Baik, perkenalkan nama saya Rika Dewi, absen 22, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dengan pertanyaan, apa yang dimaksud tak bertekstur? Karena tanahnya gembur sehingga tak ada tekstur gumpalan-gumpalan. Untuk kelompok 2 bisa diterima. Lanjut untuk pertanyaan dari kelompok 4. Baik, terima kasih. Silakan, nama saya Kandang Semana dari kelompok 1. Izin menjawab dari kelompok 4. Izin menjawab dari kelompok 4. Contoh dari horizon C yaitu seperti batu-batuan kecil. Seperti Batuan yang lebih kecil daripada batuan lapisan paling bawah. ya, itulah. Untuk kelompok 4 apakah bisa diterima? Siap. Lanjut untuk pertanyaan dari kelompok 5. Silakan. Apa soalnya? Apa soalnya? Belum. Baik, untuk pertanyaan kelompok 4 dipersilakan untuk dijawab. Perkenalkan, nama
saya Patni Komon Surya Adana, absen 37, dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa manfaat topografi yang ada di Bali, khususnya di Karangasem? Jadi topografi yang ada di Bali, khususnya di Karangasem itu adalah ada dataran tinggi, contohnya di Gunung Agung. Dan Gunung Agung biasanya menghasilkan di Gunung Agung terdapat pasir vulkanik yang biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Apakah bisa diterima? Siap, bisa. Terima kasih jawaban. Dipersilakan untuk pertanyaan dari kelompok 5. Silakan dijawab. Mana kan? 6. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Ordan. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Ordan Pratami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Yaitu pertanyaannya tingkat kesuburan andosol, regosol, dan aluvial. Tingkat kesuburan dari tanah andosol itu sangat tinggi. Yang kedua, tingkat kesuburan regosol itu sangat rendah. Dan tingkat kesuburan pada tanah aluvial itu tergantung dengan bahan unsur hara pembentuknya. Untuk kelompok 6, apakah bisa diterima? Kelompok 4 keren. Ya. Baik, untuk sesi tanya jawab yang kedua dipersilakan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Komanida Putri dari kelompok 1. Izin bertanya, apa sih manfaat dari miniatur yang kalian buat dan bahan-bahan apa yang terdiri dari miniatur? Baik, terima kasih dari pertanyaan dari kelompok 1. Dilanjutkan dengan pertanyaan dari kelompok 2, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Imani Jalani Bayudantari, nomor absen kelompok 1. Di sini tadi dijelaskan metode untuk penanggulangan tanah atau pencegahan kerusakan tanah. Itu ada metode vegetatif, mekanik atau teknik, ada metode kimia. Nah, apa metode yang paling ampuh dan sering digunakan untuk mencegah kerusakan tanah? Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan dari kelompok 4, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Yusti Rahmat Muda, Ibu Warna dari kelompok 4. Izin bertanya, tadi kalian bilang ada bahan hidup. Bahan hidup itu kan bahan pemula tanah yang tersusun dari bahan organik dan atau mineral. Coba sebutkan bahan organik apa saja yang bisa juga menjadi bahan hidup. Baik, terima kasih dari kelompok 4. Dilanjutkan dengan pertanyaan kelompok 5, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rikada Ardewida Prabesti dari kelompok 5. Di konversi tanah kalian menyebutkan 3. Jadi pertanyaan saya, maksud dari metode mekanik dalam pengolahan tanah sejajar garis kontur apa? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 5. Dilanjutkan dengan pertanyaan dari kelompok 6, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Noviani Dewi dari kelompok 6. Apa perbedaan sifat jenis tanah dan sifat geologi tanah? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 6. Baik, perkenalkan nama saya Nadine Tika Arini, absen 32. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa manfaat dan alat bahan dari miniatur tersebut? Jadi manfaat miniatur ini adalah untuk mengetahui struktur dari tanah-tanah tersebut dan tanah ini. Alat dan bahannya ada botol aqua, spons, tanah merah, spons lagi, tanah yang berwarna cerah, batuan. Bisa diterima untuk kelompok 1? Lanjut untuk pertanyaan dari kelompok 2, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Ordan Pratami. Saya akan menjawab pertanyaan ulangan. Tolong ulang. Ya. Perkenalkan, nama saya Nilo Ordan Pratami. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa metode penanggulangan yang paling ampuh digunakan? Menurut pendapat kami, metode yang paling tepat digunakan adalah metode vegetatif karena menggunakan tanaman sehingga mengurangi erosi. Apakah bisa diterima? Untuk kelompok 2 bagaimana? Lanjut pertanyaan dari kelompok 4. Baik. Dan perkenalkan nama saya Gading Nurana dari kelompok 1. Izin menjawab dari kelompok 4. Bahan induk, sebutkan bahan induknya. Sebutkan bahan induk.
Tadi kemana? Hah? Soalnya apa nih? Sebutkan bahan hidup itu aja. Tai. Perkenalkan nama saya dari mana? Izin menjawab dari kelompok 4. Coba sebutkan bahan organik apa saja yang bisa diubah menjadi hidup. Bahan hidup. Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya semua bahan yang berasal dari tumbuhan, daun, batang, akar, bunga dan buah. Dan semua bahan yang berasal dari hewan, yaitu kulit, bulu, daging, cangkang, tulang dan kotoran. Sekian, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan dari kelompok 5. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nikade Dewi Tari, absen 22. Dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dari metode mekanik tanah sebagai garis bentuk? Metode ini mampu mengurangi laju erosi sampai 50% karena dapat menghambat aliran air. Lanjut untuk pertanyaan kelompok 6. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Paniko Masuri Anjana, absen 37, dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Apa perbedaan sifat kimia dan sifat biologis pada tanah? Jadi sifat kimia tanah adalah sifat yang tidak bisa dilihat langsung, contohnya unsur pH dan magnesium. Dan unsur biologis tanah adalah unsur yang masih bisa dilihat dengan mikroskop dan meliputi makhluk hidup, contohnya mikroorganisme pengurai. Sekian, terima. Apa? Silakan untuk kelompok 3, silakan ditutup. Kita di sesi tanya jawab ini kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.